percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara? Semoga Anda tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Renungan kita berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia. Ungkapan ini diterjemahkan dari kata kerja pasif, sama dengan ia diangkat, yang menyiratkan bahwa Allah yang melakukannya. Berarti Allah membuat dia naik ke surga. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, artinya mereka melihat Tuhan Yesus naik dalam jangka waktu tertentu. Bukan hanya sekilas saja, tetapi memandang terus sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, sampai mereka tidak bisa melihat lagi dengan mata jasmani mereka. Siapakah yang dimaksud mereka itu? Para penafsir banyak mengatakan selain para rasul, tentunya juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan ini dipahami, itu adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Saya mencatat ada 4 hal penting sebagai alasannya. Pertama, Tuhan Yesus berasal dari surga. Ia kembali ke surga. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Juga di dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam Efesus pasal 4 ayat 10 juga dikatakan, ia telah turun dan juga ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus memang berasal dari surga dan kembali ke surga. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Juga dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Bahasa Yunaninya tetelestai. Artinya sudah selesai dengan sempurna. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua tugas dan pekerjaan dari Bapa telah selesai. Sama halnya dengan kita, orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Kita percaya pada saat tugas kita di dunia ini sudah selesai, maka kita akan kembali kepada Bapa di surga. Ingatlah saudara, di dunia ini kita hidup hanya sementara. Setelah menjalankan tugas, kita pun akan kembali kepada Bapa di surga. Ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, jelas sekali kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8, Tuhan Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia datang kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Tuhan Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus, supaya Roh Kudus turun atas kita, menyertai kita, dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil bagi dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saat pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Bersediakah saudara menggunakan setiap kesempatan untuk membawa Injil keselamatan melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kasih, dan melalui pelayanan kita? Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan keluarga. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami rayakan telah naik ke surga. Kami tak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, bagi kami yang berada di muka bumi ini, yang sedang bergumul menghadapi dampak krisis pandemi COVID-19. Hadirlah di tengah-tengah masyarakat kami dan limpahkanlah anugerah-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang berlimpah kasih setia dan rahmat. Mampukanlah kami bersaksi melalui seluruh kehidupan kami, melalui kasih dan pelayanan kami kepada sesama, meskipun kami juga mengalami dampak pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.